Pagi itu di Jakarta, udara terasa lebih sunyi dari biasanya. Ghost Miftah duduk termenung di beranda rumahnya, menatap langit mendung yang menggantung tanpa gerak. Sebuah amplop coklat besar tergeletak di atas meja kayu kecil di samping cangkir kopinya yang mulai dingin. Di dalamnya, sebuah undangan resmi dari komunitas Muslim di Phnom Penh, Kamboja. Mereka meminta Ghost Miftah untuk hadir dalam acara dakwah dan kemanusiaan lintas negara. Permintaan itu disampaikan langsung oleh perwakilan organisasi kemanusiaan yang beberapa bulan terakhir aktif menyelamatkan tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban penipuan kerja ilegal di luar negeri. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Mereka menyebut adanya kasus darurat yang melibatkan hilangnya sejumlah warga Indonesia dan dugaan keterlibatan sindikat perdagangan organ. Ghost Miftah menyipitkan mata, membaca ulang paragraf terakhir dalam surat itu. Hatinya berdesir, seolah ada sesuatu yang memanggil, sesuatu yang lebih besar dari sekadar ceramah dan tausiah biasa. Tanpa banyak kata, ia segera menyiapkan koper kecil, berisi jubah putih, peci lusuh kesayangannya, dan kitab yang selalu ia bawa kemanapun kaki melangkah. Setibanya di Phnom Penh, suasana kota terasa asing namun menyimpan aura misteri. Ia disambut oleh relawan muda bernama Yusuf dan seorang perempuan tangguh asal Aceh bernama Tia. Mereka membawa Ghost Miftah ke sebuah rumah singgah yang dikelola komunitas. Di sana, ia diperlihatkan data-data korban yang sebagian besar adalah anak muda Indonesia yang hilang secara misterius. Ada yang tidak beres di sini, Gus, kata Yusuf dengan nada suara bergetar. Beberapa korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, ginjal mereka hilang. Dan, beberapa bahkan ditemukan sudah tidak bernyawa. Ghost Miftah terdiam. Ia menatap foto-foto korban di dinding rumah singgah. Matanya tertumbuk pada wajah seorang remaja laki-laki bernama Fadli. Usianya baru 17 tahun. Menurut data, Fadli hilang 2 minggu yang lalu, dan kabarnya ditemukan dalam kondisi kritis di ruang penyimpanan sebuah rumah sakit tua yang sudah lama ditutup pemerintah. Tia menambahkan, yang aneh, rumah sakit itu resmi tidak beroperasi sejak 5 tahun lalu. Tapi entah kenapa, masih ada aktivitas gelap di dalamnya. Ghost Miftah menarik napas panjang. Besok, kita ke sana. Jangan tunda lagi. Malam itu, angin Phnom Penh terasa dingin menembus dinding kamar penginapan. Dalam diamnya, Ghost Miftah berdoa pada Allah agar diberi petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan mereka temukan besok. Ia tidak tahu bahwa apa yang menantinya bukan sekadar perkara nyawa, tapi sebuah peristiwa yang akan mengguncang negeri asing hingga ke akar-akarnya. Pagi hari berikutnya, langit Phnom Penh tertutup awan kelabu. Yusuf mengemudi perlahan melewati jalanan sempit yang mulai ditinggalkan penduduk. Mobil mereka melaju ke arah pinggiran kota, ke tempat di mana rumah sakit tua itu berada. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat di kiri kanan jalan, seperti sengaja menyembunyikan bangunan yang akan mereka datangi. Gus, tempat ini dikenal angker, kata Yusuf tanpa menoleh. Bahkan penduduk sekitar pun enggan lewat sini setelah gelap. Ghost Miftah hanya tersenyum kecil. Setan yang sesungguhnya adalah manusia yang menjual tubuh saudaranya sendiri. Tak lama, mereka tiba di depan bangunan besar yang sudah usang. Ket dindingnya mengelupas, jendela-jendela pecah, dan papan nama rumah sakit tergantung miring, setengah patah. Aroma apek dan lembab menyambut langkah pertama mereka ke dalam. Di dalam, lorong-lorong panjang menyambung seperti labirin. Bekas kursi roda, ranjang berkarat, dan dokumen berserakan di lantai. Tia menunjukkan arah ke ruang bawah tanah, tempat yang disebut sebagai penyimpanan jenazah. Dengan senter kecil di tangan, mereka menuruni tangga sempit menuju ruangan gelap di bawah tanah. Pintu besi besar di ujung tangga berderit ketika Yusuf membukanya. Di baliknya, hawa dingin langsung menyergap, disertai bau menyengat yang menusuk hidung. Ada 8 peti jenazah yang tersusun rapi di ruangan itu. Semuanya tanpa nama. Di salah satu sudut ruangan, terdapat tempat tidur besi dan peralatan medis usang yang terlihat seperti baru digunakan. Di atas ranjang, tubuh seorang remaja terbujur kaku, ditutupi kain putih tipis. Itu Fadli, bisik Tia, menggenggam lengan Ghost Miftah. Kami diberitahu bahwa ia sudah meninggal 2 jam lalu. Tapi, suhu tubuhnya belum dingin sepenuhnya. Ghost Miftah mendekat perlahan. Ia duduk di samping ranjang dan mengusap kepala remaja itu. Wajah Fadli tampak damai, tapi ada guratan sakit di pelipisnya.
Tangan kirinya tampak bekas infus, dan perutnya dibalut dengan perban tebal. Tanpa berkata-kata, Ghost Miftah mulai membaca ayat-ayat suci. Suaranya lirih, penuh ketenangan. Di ruangan yang remang dan sunyi, gema bacaan itu seolah memantul di dinding-dinding dingin, menggema seperti doa yang menembus alam gaib. Tiba-tiba, Tia terlonjak. Gus, tangannya bergerak. Yusuf mendekat, menyalakan senter ke wajah Fadli. Kelopak matanya bergetar pelan. Napasnya terdengar, tipis, tapi nyata. Semua terdiam. Waktu terasa membeku. Ghost Miftah terus melantunkan doa. Suaranya makin dalam dan bergetar. Fadli mengerang pelan, dan perlahan membuka matanya. Tangannya meraih ke udara, seperti memohon sesuatu yang tak terlihat. Subhanallah. Bisik Yusuf, matanya berkaca-kaca. Dia hidup, Gus, dia hidup kembali. Ghost Miftah menghentikan bacaannya. Ia menatap Fadli dengan penuh syukur. Ini bukan karena aku, ini karena Allah belum mengizinkan dia pergi. Mereka tidak tahu, kamera pengintai tersembunyi di sudut ruangan merekam semuanya. Dan video itu, dalam hitungan jam, akan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Sore itu, Tia menerima panggilan telepon dari seorang jurnalis lokal bernama Darafat. Suaranya panik dan terburu-buru. Tia, video kalian di rumah sakit itu sudah bocor ke internet. Apa? Tia menoleh cepat ke arah Ghost Miftah dan Yusuf. Bagaimana bisa? Aku tidak tahu siapa yang unggah pertama kali, tapi sekarang videonya sudah ada di forum-forum medis, grup mahasiswa, bahkan siaran televisi swasta mulai menayangkannya. Kalian harus bersiap. Ini akan jadi besar. Dalam video berdurasi 2 menit itu, terlihat jelas sosok Ghost Miftah duduk di samping jenazah Fadli, melantunkan ayat-ayat suci, lalu disusul momen menegangkan ketika Fadli kembali bernapas dan membuka mata. Wajah-wajah terkejut Yusuf dan Tia, serta suasana seram ruang bawah tanah, semua terekam jelas. Beberapa jam kemudian, kantor komunitas Muslim di Phnom Penh mulai dipadati wartawan. Mereka datang dari berbagai media, Kamboja, Malaysia, bahkan ada dari Prancis dan Australia. Semua menanyakan hal yang sama. Apakah ini benar-benar kebangkitan dari kematian? Apakah Ghost Miftah melakukan sihir atau ritual tertentu? Apakah pemerintah Kamboja mengetahui bahwa rumah sakit itu masih aktif secara ilegal? Ghost Miftah menanggapi dengan tenang di tengah hiruk-pikuk. Saya tidak membangkitkan siapapun. Saya hanya berdoa. Yang menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah. Namun media tidak puas dengan jawaban sederhana itu. Beberapa menyebutnya sebagai wali penyembuh dari Indonesia. Yang lain mencurigainya sebagai bagian dari kultus asing. Sebagian kecil mulai menyebar teori bahwa ini semua adalah sandiwara untuk menutupi operasi ilegal yang lebih besar. Di balik keramaian itu, seseorang sedang memantau dari kejauhan. Seorang pria dengan jas hitam dan kacamata gelap berbicara pelan melalui telepon satelit di dalam mobil mewah tanpa plat. Dia terlalu mencolok, katanya. Kalau dia terus mengusik tempat itu, bisa-bisa seluruh jaringan terbongkar. Haruskah kita ambil tindakan? Belum. Tunggu. Kita lihat dulu, seberapa jauh dia akan melangkah. Sementara itu, Fadli mulai siuman penuh. Dalam kondisi masih lemah, ia menceritakan sedikit demi sedikit apa yang dialaminya sebelum ditemukan. Aku dibawa ke ruangan gelap, tangan dan kakiku diikat. Ada orang-orang asing, berbicara dalam bahasa yang tidak kukenal. Mereka bilang aku akan tidur sebentar, tapi aku dengar jelas, mereka membicarakan ginjalku. Mata Fadli berkaca-kaca. Aku tidak tahu siapa menyelamatkanku. Tapi saat aku terbangun, aku dengar suara yang sangat tenang. Rasanya damai, seperti suara dari langit. Ghost Miftah mendengarnya dalam diam. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, tidak akan mudah. Ia telah menyentuh sarang dari kekuatan gelap yang tidak ingin disorot cahaya. Dan kini, ia tidak hanya harus menyelamatkan korban, tapi juga menjaga agar kebenaran tidak lenyap dalam riuh fitnah dan kekuasaan. Malam itu, udara Phnom Penh terasa lebih berat. Suasana di sekitar rumah singgah tidak seperti biasa. Para relawan gelisah. Beberapa menerima pesan misterius di ponsel mereka. Pesan tanpa pengirim, berisi ancaman halus dalam bahasa Amer dan Indonesia campuran. Tinggalkan tempat itu sebelum kalian ditinggalkan hidup-hidup.
Tia menunjukkan pesan itu pada Gus Miftah, wajahnya pucat. Gus, ini bukan gertakan biasa. Aku merasa kita diawasi. Gus Miftah menatap jendela yang mengembun. Mereka ketakutan. Karena ada yang lebih besar dari bisnis gelap mereka, kebenaran. Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah sakit tua. Kali ini bersama 2 jurnalis dan 1 petugas medis lokal. Tujuannya jelas. Memverifikasi keberadaan ruang bawah tanah dan memastikan ada aktivitas medis ilegal di sana. Tapi saat tiba, sesuatu telah berubah. Seluruh peralatan hilang. Peti-peti kosong. Bau menyengat pun lenyap. Bahkan ranjang tempat Fadli dibaringkan kini hanya ruang kosong berdebu. Tidak mungkin, gumam Yusuf. Semalam kita lihat semua masih ada. Mustahil mereka bersihkan secepat itu. Tia menyisir sudut ruangan. Ia menemukan bercak darah kering di dinding, serta 1 catatan lusuh yang tertinggal di bawah tumpukan kain lusuh. Di halaman kertas itu tertulis daftar nama, sebagian besar berinisial, dan di sampingnya, kode organ, ginjal, hati, bahkan paru-paru. Di bagian bawah, ada simbol aneh, segitiga berisi mata, dengan lingkaran merah yang dicoret. Jurnalis yang ikut mereka merekam semuanya, lalu bertanya dengan suara bergetar. Kalian sadar, ini bukan sekadar perdagangan organ biasa, kan? Gus Miftah menjawab lirih. Aku tahu. Ini lebih dalam dari yang kita bayangkan. Ini sindikat lintas negara. Dan kita baru menyentuh permukaannya. Di luar rumah sakit, seorang pemuda tak dikenal sedang memantau mereka dari kejauhan menggunakan kamera teleskopik. Ia berbicara melalui alat komunikasi kecil di balik kerah jaketnya. Mereka menemukan dokumennya. Instruksi. Jawaban dari seberang datang dengan dingin. Hancurkan buktinya. Dan buat yang berjubah putih itu diam. Untuk selamanya. Sementara itu, Fadli yang sedang dirawat di rumah aman, mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia menggambarkan sebuah tempat di mana banyak tubuh tergantung dalam kapsul transparan. Suara-suara asing berbisik, menyebut nama-nama, dan 1 nama yang terus diulang. Nang Penha. Gus Miftah menatapnya tajam saat nama itu disebut. Nang Penha, ucapnya pelan. Nama itu pernah kudengar, dalam laporan penyelundupan manusia 5 tahun lalu. Dia tidak pernah tertangkap. Pemimpin bayangan. Tia mengangguk, suaranya tercekat. Jika dia masih hidup, dan video Fadli mengguncang jaringannya, maka kita sedang melawan orang yang selama ini berada di balik layar kematian. Dan perang ini, baru saja dimulai. Hari berikutnya, Fadli mulai menggambar dengan tangan gemetar. Di atas kertas, ia menggambarkan sebuah bangunan kuno dengan atap melengkung, dikelilingi pepohonan besar dan patung-patung rusak. Di tengah halaman bangunan itu, tergambar simbol yang sama dengan catatan yang ditemukan, segitiga bermata 1 dalam lingkaran merah. Aku pernah dibawa ke tempat ini, kata Fadli, tapi tidak tahu namanya. Aku hanya dengar mereka sebut, kuil tua di utara Tonle Sap. Yusuf langsung membuka peta. Kalau dari peta ini, hanya ada 1 tempat yang cocok. Kuil angker di luar kota Siem Reap. Sudah lama ditutup untuk umum. Tanpa menunggu, mereka berangkat malam itu juga. Perjalanan ditempuh selama 6 jam dengan kendaraan darurat dari komunitas. Sepanjang jalan, hujan turun rintik-rintik, disertai kilat yang sesekali membelah langit. Jalanan berlumpur dan hampir tidak ada penerangan. Ketika akhirnya mereka tiba, waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Kuil itu berdiri sunyi di tengah hutan lebat. Dindingnya retak-retak, dipenuhi akar pohon yang menjalar liar. Aura mistis langsung menyelimuti udara. Namun Gus Miftah tetap tenang. Ia menggenggam tasbihnya erat, berjalan pelan ke arah gerbang batu yang setengah roboh. Di dalam, ruangan-ruangan kecil berjejer seperti kamar sel. Beberapa masih berisi kasur kotor, ember besi, dan peralatan bedah berkarat. Di salah satu ruangan, Yusuf menemukan saklar yang membuka pintu rahasia ke lorong bawah tanah. Lorong itu sempit, gelap, dan udara di dalamnya lebih pekat dari sebelumnya. Mereka menyusuri tangga batu menuju sebuah aula bawah tanah yang dipenuhi tabung-tabung besar. Di dalamnya, puluhan tubuh terendam cairan bening, dalam kondisi tidur buatan. Tia menutup mulutnya, menahan muntah. Yusuf berdiri terpaku. Astagfirullah, mereka bukan hanya mencuri organ. Mereka menyimpan tubuh, seperti stok barang. Di ujung aula, sebuah meja logam besar menampilkan peta distribusi tubuh,
rute pengiriman, dan nama-nama pembeli. Ada satu nama yang membuat Ghost Miftah terdiam lama, sebuah institusi medis terkenal di Eropa yang ternyata menjadi pembeli organ legal dari jaringan ini. Sebelum mereka sempat mengambil lebih banyak bukti, suara langkah kaki bergema dari tangga atas. Lampu sorot menyala tajam. Sekelompok pria bersenjata muncul, mengepung mereka dari dua sisi. Di antara mereka, berdiri seorang wanita berjas merah anggur, rambutnya disanggul ketat, dan sorot matanya tajam seperti pisau. Nang Penha, bisik Tia. Wanita itu tersenyum dingin. Kalian sudah terlalu jauh. Tapi aku harus berterima kasih, karena berkat kalian, banyak pembeli baru kini berminat dengan apa yang kami jual. Ghost Miftah maju selangkah. Kalian menjual manusia. Merobek nyawa dari tubuh yang tak berdosa. Tak ada satupun kekuasaan yang bisa menyelamatkanmu dari keadilan Allah. Nang Penha tertawa ringan. Allah? Sayangnya, di sini, yang berkuasa adalah uang dan ketakutan. Ia memberi isyarat. Para pria bersenjata mengokang senjata mereka. Suasana menegang. Yusuf melirik ke arah pilar batu besar yang menggantungkan kabel-kabel tua. Mungkin, hanya mungkin, mereka bisa kabur. Tapi dengan nyawa sebagai taruhan. Dan detik berikutnya, terdengar ledakan kecil dari pintu atas. Asap memenuhi lorong. Suara tembakan menggema. Kekacauan dimulai. Asap tebal menyelimuti lorong bawah tanah kuil tua itu. Tia berteriak memanggil Yusuf, yang menghilang di balik kepulan debu dan suara tembakan. Ghost Miftah tetap berdiri tegak di tengah kepungan, memejamkan mata sejenak, lalu berbisik lirih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Seketika, sebuah bayangan menerjang dari balik asap. Seorang pria bertopeng mengenakan jaket hitam melompat ke tengah ruangan, menembakkan gas kedelai ke arah para penjaga. Satu persatu penjaga ambruk tersedak, dan sisanya melarikan diri ke arah tangga. Gus, jalan belakang, cepat, teriak pria bertopeng itu. Ia mengenalkan diri dengan singkat. Aku Yasha. Dari jaringan investigasi rahasia. Video kalian menyentuh banyak pihak, sekarang kami bantu balas. Ghost Miftah, Tia, dan Yusuf yang akhirnya muncul kembali dengan luka ringan, langsung mengikuti Yasha menuju lorong sempit di belakang ruang tabung penyimpanan tubuh. Di sana, mereka melewati sebuah pintu tua berlapis baja. Tapi saat hendak keluar, Tia berhenti mendadak. Tunggu, kalian dengar itu? Suara itu datang dari salah satu tabung. Suara ketukan, dari dalam. Seolah-olah seseorang masih hidup, berusaha keluar. Dengan susah payah, Yusuf membuka salah satu tabung. Di dalamnya, seorang gadis muda dengan selang di hidung dan infus di tangan, tampak membuka mata perlahan. Ia menatap mereka dengan pandangan kosong. Namaku Lin, gumamnya lirih. Mereka bilang, aku akan tidur sebentar saja. Tubuh Lin begitu lemah, tapi ia masih hidup. Ghost Miftah memeriksa nadinya, lalu mulai membacakan doa perlahan. Di saat yang sama, tabung-tabung lain mulai bergetar. Ketukan. 1, 2, 5, 10. Puluhan tubuh mencoba memberi tanda. Mereka belum mati. Yasha menggeleng cepat. Gus, kita tidak bisa bawa mereka semua. Kalau kita bertahan terlalu lama, Nang Penha akan kembali dengan bala bantuan. Mereka punya drone tempur dan satelit pemindai panas. Kita harus pergi sekarang. Ghost Miftah menatap satu persatu tabung itu. Ia tahu, di antara para korban, nyawa masih bisa diselamatkan. Tapi perang ini bukan bisa dimenangkan dalam satu malam. Ambil koordinat dan semua data. Kita akan kembali. Tapi sekarang, kita selamatkan siapa yang bisa. Dengan bantuan Yasha, mereka berhasil mengangkat Lin dan dua tubuh lainnya yang masih sadar. Melalui lorong rahasia, mereka keluar ke hutan lebat, berjalan kaki hampir 2 kilometer sebelum bertemu tim penyelamat yang telah menunggu dengan perahu kecil di tepi sungai. Mereka berhasil lolos. Namun saat menoleh ke arah kuil tua yang makin jauh tertinggal di belakang, semua tahu, itu belum berakhir. Nang Penha masih hidup, dan sindikat itu belum sepenuhnya runtuh. 3 hari setelah pelarian dari kuil tua, dunia diguncang. Video-video dari lokasi sindikat bocor ke berbagai media internasional. Gambar tubuh-tubuh dalam tabung, catatan distribusi organ, dan rekaman wajah Nang Penha tersebar cepat. Hashtag Cambodia Organ Skandal mendominasi media sosial, memicu gelombang protes di berbagai negara.
Pemerintah Kamboja ditekan habis-habisan. Beberapa pejabat tinggi dicopot. Interpol turun tangan. Tapi sosok Nang Penha tetap buron. Ia menghilang bagai kabut, tak ada jejak, tak ada sinyal. Sementara itu, Gos Miftah bersama Tia dan Yusuf kembali ke Phnom Penh, membawa 3 korban selamat, termasuk Lin. Mereka dirawat di rumah singgah rahasia, dijaga ketat oleh relawan internasional dan beberapa mantan aktivis HAM. Para korban masih trauma, tapi perlahan mulai pulih. Di sela pengobatan, Lin memeluk tangan Gos Miftah dengan mata berkaca. Aku tidak tahu siapa kalian, tapi aku yakin Allah mengirim kalian. Gos Miftah menunduk rendah. Kami hanya menjalankan bagian kecil dari rencananya. Yang besar adalah rahasia Allah sendiri. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam keempat, rumah singgah dilempari bom Molotov. Api menjalar ke ruang depan. Para penjaga segera mengevakuasi semua penghuni. Tidak ada korban jiwa, tapi pesan yang tertinggal di dinding membuat semua orang terdiam. Diam, atau kalian akan tidur seperti mereka yang tak pernah bangun. Tia menggigil. Yusuf mengepalkan tangan. Mereka masih mengawasi. Bahkan sekarang. Namun kali ini, Gos Miftah tidak memilih bersembunyi. Ia meminta kamera. Lalu duduk di depan lensa, dengan tenang. Dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan langsung oleh penerjemah real-time, ia berbicara langsung ke dunia. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan penyihir, bukan nabi, bukan pahlawan. Saya hanya seorang manusia yang percaya bahwa kebusukan tidak bisa dibiarkan tumbuh seperti jamur di tanah basah. Yang kami hadapi bukan hanya sindikat organ, tapi sistem yang membiarkan kematian menjadi komoditas. Dan jika suara kami membuat mereka ketakutan, berarti suara itu benar. Pesan itu viral. Dunia mulai membuka mata. Negara-negara ASEAN mengadakan konferensi darurat. Beberapa lembaga medis terkemuka mengakui keterlibatan bawah tanah mereka dalam transaksi organ ilegal. Nama Gos Miftah menjadi simbol perlawanan terhadap jaringan perdagangan gelap manusia. Namun bagi Gos Miftah, perjuangan belum selesai. Di dalam dirinya, masih ada satu nama yang belum terjawab, Nang Penha. Beberapa bulan kemudian, kabar datang dari Istanbul. Seorang wanita tanpa identitas, wajahnya hancur oleh luka bakar, ditemukan di pelabuhan gelap. Tapi satu-satunya petunjuk adalah tato kecil di pergelangan tangan kirinya. Segitiga bermata satu, dalam lingkaran merah. Gos Miftah menatap berita itu dalam diam. Tak berkata sepatah pun. Ia tahu, dunia ini akan terus memilih antara diam dan melawan. Dan selama nafas masih ada, ia akan memilih berdiri di antara keduanya, membela mereka yang tak mampu bersuara. Karena bagi Gos Miftah, hidup bukan tentang seberapa lama, tapi tentang seberapa berarti. Di sebuah ruangan sunyi, Gos Miftah duduk menghadap jendela, memandang langit senja Phnom Penh. Suara azan dari pengeras suara kecil di rumah singgah terdengar lirih. Tia datang membawa secangkir teh hangat, meletakkannya di meja tanpa berkata-kata. Yusuf berdiri di dekat rak buku, menggenggam tasbih pemberian seorang korban selamat. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menyakitkan, melainkan sunyi yang penuh perenungan. Gos Miftah membuka mushaf kecil di pangkuannya, lalu membaca pelan, ayat yang selama ini menjadi pelita langkahnya. Dan barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa, maka seakan-akan dia telah menyelamatkan seluruh manusia. Quran Surat Al-Maidah 32. Ia menutup mushaf itu perlahan, lalu berkata, tak ada kekuatan yang lebih besar dari kebenaran. Ketika kebenaran diucapkan dengan iman, maka musuh pun gemetar meski tanpa pedang. Tia menunduk, matanya berkaca. Gus, meski dunia belum berubah sepenuhnya, setidaknya kita tahu, kita tak sendirian. Yusuf mengangguk. Dan korban-korban itu, mereka hidup bukan hanya karena medis, tapi karena harapan. Harapan bahwa di dunia yang gelap ini, masih ada cahaya. Hikmah dari kisah ini adalah jelas. Perdagangan manusia dan organ bukan hanya kejahatan terhadap tubuh, tapi juga pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Diam terhadap kezaliman adalah bentuk persetujuan tak langsung. Dan sekecil apapun usaha untuk menyelamatkan satu nyawa, nilainya di sisi Allah laksana menyelamatkan dunia. Perjalanan Gos Miftah bukan tentang mukjizat atau keajaiban semata, tapi tentang keberanian untuk berkata, tidak, pada kebusukan, dan berkata, ya, pada nurani.
Maka biarlah kisah ini menjadi pengingat bahwa selama ada nyawa yang tertindas, selama masih ada air mata yang tak terlihat kamera, selama itu pula, suara kebenaran harus terus dilantangkan. Karena keadilan tak akan pernah mati.